Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Utami dengan NIM 205 1050 122. Di sini saya akan mereview kembali apa yang udah di-share sebelumnya di video sebelumnya tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Baik, di sini saya akan menjelaskan langsung apa sih pengertian ekonomi terbuka atau 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Nah, kalau di antara tiga sektor itu kan kemarin ada produsen, konsumen, dan juga negara. Nah, sedangkan di 4 sektor ini terjadi penambahan, yaitu luar negeri. Jadi kalau bicara tentang luar negeri, adanya ekspor dan impor. Selanjutnya di sini ada konsekuensi dari ekonomi terbuka, yaitu ada 3. Yang pertama itu permintaan agregat di pasar barang, yang kedua itu jumlah uang yang beredar dari pasar barang, yang ketiga harga barang dan jasa. Selanjutnya ada siklus, juga ada siklus pendapatan perekonomian 4 sektor. Nah, jadi perekonomian 4 sektor ini perekonomian yang terdiri dari dengan negara-negara lain di dunia ini. Sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor permintaan, dan sektor luar negeri. Perekonomian terbuka itu adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dan di slide keempat itu ada ekonomi terbuka itu bisa dikatakan dengan kata impor juga. Jadi perekonomian terbuka impor itu merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Nah, selanjutnya ada manfaat kegiatan impor menurun. Yang pertama itu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Jadi adanya ekspor dan impor itu kan mendatangkan barang atau kita mengekspor ke luar negeri tersebut. Begitupun sebaliknya untuk memperoleh barang yang tidak ada di dalam negeri ini. Yang kedua itu memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga memperoleh bahan baku. Yang keenam ini ada perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor itu adalah barang dan jasa diproduksi di dalam negara dan dijual di luar negara. Nah, jika suatu negara itu membuka perdagangan internasional dan menjadi mengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Selanjutnya ada manfaat melakukan ekspor menurut Supno. Nah, yang pertama itu memperluas pasar. Nah, ingin memproduksi barang yang besar, maka dibutuhkan dengan memperluas pasar tersebut. Yang kedua, menambah devisa negara. Ketika mengekspor barang keluar, maka akan mendapatkan pajak atau tambahan devisa tersebut. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Baik, yang ke-8 itu ada faktor penentu ekspor dan impor. Faktor penentu ekspor itu ada permintaan akan barang. Adanya permintaan akan barang itu akan membuat suatu perusahaan itu akan meningkat. Yang kedua itu ada mutu atau kualitas dari suatu negara. Yang ketiga ada barang spesial. Yang keempat ini ada teknologi. Teknologi ini sangat dibutuhkan. Teknologi yang bagus itu akan meningkatkan perekonomian terbuka. Ekspor dan impor dari suatu negara tersebut. Yang ke-9 ini ada faktor penentu impor. Faktor-faktor yang menentukan impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka itu meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Nah, dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri itu terdiri ada 2 golongan barang. Yang pertama, yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, dan yang kedua
yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula. Jadi bisa dirumuskan dengan AS sama dengan Y plus M. Nah, di sini ada suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional itu dicapai dalam keadaan. Nah, di sini dirumuskan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Selanjutnya di sini ada perekonomian yang terakhir, ada perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam menurut Manan. Nah, prinsip dasar yang telah ditentukan Islam dalam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran. Kepercayaan dan ketulusan juga itu dibutuhkan. Nah, sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.